Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bergabung di Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Kita mulai dengan doa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli Sholli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali Muhammad. Muhammad. Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma fahma wa amalan salihan wazdihan mutaqabbala. taqabbala. Amin ya rabbal Amin. Rabbal alamin. alamin. Baik, alhamdulillah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan, lancarkan pembelajaran bahasa Arab pada malam hari ini dan kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Baik, kita mulai dari tugas dulu ya. Pertama, kita menerjemahkan kosakata ya. Ada lima soal. Setiap soal ada 4 kosakata ya. Nah, di soal pertama itu yang belum diterjemahkan kata masjid. Ya, kata masjid ini diterjemahkannya masjid ya. Udkhulu ini diterjemahkannya Masuklah kalian. udkhulu ini Fil amr. ya fil amr artinya masuklah ya. Lah kalian. Masuklah kalian. Kemudian at-ta'ama itu artinya Makanan. makanan. Kemudian yang kulu ini kulu artinya makanlah Makanlah. kalian. Kemudian nomor 3 kata yasjudu. Nah ini fiilnya kalau isimnya masjid ya. Sajadah. Nah Masjid. ini sujud ya. Jadi Sujud, kalau dia yasjudu sujud. bersujud, kalau Dia masjid sujud. tempatnya. As-sholah ini sholat. Salat. Dan nomor 4 az-dzunub. Ini az-dzunub ini kesalahan atau dosa. Dosa-dosa. Dosa-dosa. Yaghfiru itu dia Mengampuni. Ya. Kemudian as-sholah sholat. Kemudian yazidu Bertambah. ini adalah bertambah atau berkembang atau meningkat ya, seperti itu. Ya. Baik. Itu secara terjemah kosakata. Kemudian kita lihat di halaman selanjutnya adalah asal usul katanya ya. Kata al-masjidu ya, kata al-masjidu. Nah, ini sajadah. Kenapa? Sajadah. Ya. Asal katanya kan. Sebentar, saya tanya satu-satu ya.
Kata al-masjidu, Bu Napiri, berasal dari fiil apa, Bu? Al-masjidu. Masjid. Sajadah. 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 Ada yang udah lihat di kamus belum? Sajadah. Udah. Ada di halaman berapa? Halaman 610. 10. Stripnya apa, Pak Taka? Wow kayaknya. Doma, kali bukan wow. Aku lupa. Doma. Jadi Duma. Oke. Nomor 2, udkhulu, Icil. Itu berasal dari fiil apa, Icil? Fiil Fiil mudhari madi. ya. Dahola. Fiil Dahola. madinya dahola. Stripnya? Stripnya. Doma. Lihat dulu ya di kamus. Halaman berapa kamusnya? 392. Ya, 392. Stripnya itu adalah doma. Berarti dakhola yadkhulu. Dakhola Oke. yadkhulu. Betul ya. Kemudian artinya dakhola itu masuk. Kalau masuklah kalian. Pataka at-ta'am. Itu fi'il madinya apa? To'ama. To'ama. Stripnya apa? Stripnya fathah kayak. Fathah. Halaman berapa? 852. Betul. Jadi at-ta'am artinya apa? Makanan, Ustaz. Makanan. Oke. Pak Khairul, kulu. Udah lihat kamus belum, Pak Khairul? Belum, Pak. Belum. Kembali ke Bu Napiri. Kulu itu dari kata apa, Bu? Akala. Akala. Ada di halaman berapa? Akala itu. Belum buka, Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Udah hadir semua ya? Oke, udah hadir semua ya. Akala halaman 32, Ustaz. Oke, betul ya. Akala ya. Bu Risa, ad-dunub dari kata apa, Bu Risa? Dari kata danaba, Ustaz. Stripnya apa? Sebentar, saya buka lagi halaman 452. 452, betul. 452. Stripnya domah, Ustaz. Nah, domah berarti danaba yad nubu ya, danaba yad nubu. Oke, betul ya. Artinya dosa atau kesalahan. ya, dosa atau kesalahan. Bu Ria, kata yagfiru fi'il madinya apa, Bu Ria? Yaghfiru gofaro, Pak Ustaz. Gofaro stripnya? Kasroh. Kasroh. Halaman kamusnya? 1011. Betul. Artinya? Mengampuni ya. Mengampuni, memaafkan. Oke, betul. Yazidu, Pataka, itu apa fi'il madinya? Zada. Stripnya? Wah lupa saya. Halaman? 596. Oke, jadi zada yazidu, stripnya kasroh, halamannya benar. Yazidu kasroh ya. Nah, ini penting Bertambah. ya, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Untuk halaman di kamus, perhatikan stripnya. Ini nanti saya kasih jawaban seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi sajadah strip domah. Ini penting kenapa nanti kalau kita selesai belajar isim, kita akan kembali belajar fiil yaitu sorof. Nah, sorof ini nanti penting untuk perubahan setiap fiil madi ke fiil mudhore, gitu kan. Nah, ini ya berkaitan dengan harokatnya. Harokat stripnya ini penting. Jadi
Mohon nanti untuk Oh, cantumkan di situ langsung ya, Ustaz. tugas kedepannya ditulis seperti ini ya. Sajadah, Ya. kemudian dikasih strip, domah, apa kasroh. Rumah, ya, Karena nanti rumah. akan memudahkan kalau kita nanti sudah belajar sorof. Dan fungsinya sorof itu nanti kalau kita mau merubah kata, misalkan saya mau bikin kalimat dari saya sendiri menjadi kamu berdua atau mereka sebagai subjeknya, itu nanti akan memudahkan dalam merubah kata kerjanya ya. Jadi ini penting. Baik, ya ini jawaban untuk mufradat ya. Selanjutnya untuk menyusun kalimatnya ya. Nomor 1, coba nomor 1 Bu Nafiri, silakan Bu, nomor 1. Diucapkan aja Bu, nomor 1 itu kalimat sempurnanya seperti apa? Oke, lewat dulu. Icil, nomor 1 bagaimana jawabannya? Kalimat sempurnanya, Cil? Nomor 1, Pak Ustadz, bentar. Ya Rijal, ya Rijalun, udhulul masjid. Ya Rijal, udkhulu al-masjid. Artinya apa, Icil? Wahai anak laki-laki, masuklah ke masjid. Ya, wahai anak laki-laki atau wahai kaum laki-laki ya. masuk ke Laki-laki masjid. masuklah ke Oke. masjid. Sudah dewasa itu. Nomor 2, Bu Risa, silahkan. Ya aulada, Aulad. ya aulad apa aulad ya, Ustaz? Ya, auladu. Aulad. Alaihi. Ya auladu kulut ta'ama. Artinya apa, Bu? Hai anak laki-laki, makanlah makanan. Ya. Ya auladu kulut ta'ama. Wahai anak laki-laki atau anak-anak, makanlah makanan. Baik. Nomor 3, Bu Ria, silakan. Muhammadun yasjudu fi sholat. Yasjudu. Muhammadun yasjudu fis sholati. Betul. Artinya apa, Bu? Muhammad sedang Suaranya keras banget. sedang sujud di sholat. Ya. Muhammad bersujud pada waktu sholat ya, atau dalam sholat. Oke, betul. Nomor 4, Pak Taka. Nomor 4. Ya. Sholati. Oh, sorry. Maaf. Yazidu. Nomor 4. Nomor 4 ya. Kan ada ba-nya ya itu ya. Oh, bukan. Nomor 4. Yakfiru. Ya. Yakfiru, ya. Yakfiru Allahu jami'an. Oh, sorry. Yakfiru Allahu az-zunub jami'an. Oke, yakfiru Allahu ad-dunub jami'an. Oke. Bu Nafiri, ada jawaban lain? Ada Ustadz. Allahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ya. mengampuni dosa seluruh makhluk. Betul ya. Jadi jawaban nomor 4 itu Allahu dulu ya. dzunuba jami'an. Bukannya bahasa Arab dibolak-balik. Nah, yang jawaban Pataka juga benar. Yakfirullahu dzunuba jami'an. Ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya ada 2 ya. Allahu yakfirullahu dzunuba jami'an atau yakfirullahu dzunuba jami'an. Jadi yang dibolak-balik, yang bisa dibolak-balik itu lafadz Allah dengan yakfiru. Tapi kalau ad-dunub sama jami'an itu posisinya ketiga dan keempat, nggak bisa dirubah ya. Keempat. Oke.
Pak Khairul nomor 5, Pak Khairul silakan. Oke. Icil nomor 5 Cil. Nomor 5 saya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Nomor 5 itu al-imanu yazidu bisolah. Nah, Balik. al-imanu yazidu bis sholah. Ada jawaban lain nggak, teman-teman? Ada Apa? yazidu eh iyaman bi as-sholati. Yazidul iman bis sholah. Bi sholat. Nah, ini sama ya. Jadi nomor 3 dengan nomor 5 itu nomor Dua 1 jawabannya. duanya boleh ditukar ya. Oh, Jadi boleh. yazidul iman bis sholah atau al imanu yazidu bis sholah ya. Itu dua-duanya benar. Nanti kita akan pelajari di jumlah namanya. Nanti dalam bahasa Arab itu ada cara Jumlah ya. kalimat itu ada 2 poin. Jumlah Ada fi'liyah sama jumlah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah fi'liyah ya. ismiyah. Nanti seperti itu. Insya Allah nanti kita pelajari. Baik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian jawaban petugas-tugas kita Alhamdulillah. untuk pekan ini. Alhamdulillah. Tadi yang mengerjakan tugas, alhamdulillah rata-rata betul ya. Salah satu dua nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Itu saya suka bolak-balikkan masih bingung, Ustaz. Masih Ya, nanti bingungnya karena kalau bahasa Arab itu bisa berubah-berubah seperti itu tergantung ininya juga apa adatnya ya. bukan adat, Pak. Itu memang Bukan ya? bukan. Jadi itu bukan adat. Ya. Itu adalah memang rumus baku dalam bahasa Arab seperti itu. Rumus baku, Ustaz. Rumus baku. Jadi ada 2 rumus yang digunakan. Ya. Dan nantinya berkaitan dengan sorob dua-duanya ya. Oh, berkaitan sama sorob. Jadi kapan boleh fiil di depan, kapan tidak, itu nanti tergantung di nanti pelajaran sorobnya, Pak. Iya. Nanti insya Allah kalau kita sudah belajar sorob gitu ya, maka insya Allah bikin kalimatnya akan lebih gampang gitu. Mau fiil dulu, Iya, mau iya, isim Ustaz. dulu, nanti kita akan mudah membuat lebih mudah lagi karena kita sudah tahu cara merubahnya ya. Ya, baik kita lanjutkan dulu Ustadz materi Icil bingung. Yang kulu itu loh. yang kulu. Oh, kulu. Tadi nyarinya agak bingung. Kenapa bingungnya, Cil? Kulu. Berarti Kak sama La kan? Ya, kaf Bener sama nggak? lam. Yang bingungnya apanya? Tapi kan di kamus emang ada Kak sama La. Ada Kak sama La kan? Tapi tadi katanya koreksi aku salah. Jadi gimana? Tadi Ici jawabannya apa? Yang kulu. Bentar aku lihat dulu yang kulu. Apa saya salah koreksi? Semua. Salah ya? Semua kan? Iya. Jadi kalau di sini artinya bukan semua, Icil, tapi makanlah kalian. Tapi benar halamannya yang 1226 itu. Benar. Halamannya yang benar di halaman 32. 32 ya. Oh. Kalau di yang Icil ketemu tadi halaman 1 berapa? 122. 226. 226. Itu kaf lamnya tasdid ya. Iya. Nah, itu Kak itu La. kala kan. Itu kalau lamnya bertasdid berarti itu lamnya 2. Itu namanya sudah kita pelajari di fiil yang sahih yang babnya mudhoaf. Kalau ada
hurufnya bertasdid berarti tuh hurufnya 2. Berarti ini kalau ada kulu gitu tambahin huruf alif gitu Pak Ustadz. Apa gimana? Nah, kata kulu, nah ini perhatikan. Di sini kulu itu kan kaf, lam, wawu sama alif kan? Ya. Nah, kemudian kita perhatikan kalau ada kalimat seperti ini huruf wawu yang mati dan alif yang di akhir itu Fi'il amr. merupakan huruf Perintah. tambahan Hmm. gitu. Maka yang aslinya di Wawu sini dan cuma alif. 2 huruf, kaf sama lam. Sama la. La. Nah, karena 2 huruf itu berarti dia bukan fiil sahih yang salim, gitu kan? Karena kalau fiil sahih yang salim atau fiil yang mudhoaf, nanti lamnya akan huruf keduanya akan muncul, gitu. Maka otomatis ini masuk kepada yang mahmuz. Yang mahmuz itu ada hamzahnya, ya. Jadi berarti tinggal ditambahkan hamzah di depan jadi akala. Kan yang asli hurufnya kaf sama lam kan? Gitu. Di fiil sahih itu kan ada 3 ya, ada salim, ada mudhoaf, ya kan, ada mahmuz, ya kan. Nah, kalau salim huruf aslinya 3-nya akan muncul seperti ini nih. Udkhulu, ya kan? Udkhulu, ya kan? Ini ada berapa huruf tinggal dihilangkan menjadi 3, ya kan? Alifnya hilang, wawu sama alif terakhir hilang, tinggal dal, kho sama lam. Jadi kan asalnya dakhola. Maka ini adalah fiil sahih yang salim, ya kan? Nah, kalau akala, kulu, ini kan kalau dihilangkan huruf tambahannya wawu dengan alif, ini kan tinggal 2 huruf, ya kan? Gitu. Nah, 2 huruf ini berarti kurang 1. Nah, kalau di mudhoaf, lamnya kan bertasdid, berarti akan muncul. Di sini lamnya nggak muncul, cuma 1. Berarti pilihannya tinggal 1, yaitu mahmuz. Tinggal ditambahkan hamzah di depan, jadi akala yakulu. Ya, baik Pak Ustadz. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Atau begini, kalau Bapak Ibu sekalian kamusnya bisa dua belah ya. Ada bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab. Jadi kalau mencari kalimat yang seperti ini, misalkan kulu gitu kan, itu kalau kita tahu misalkan terjemahnya, kan saya suka ngasih rujukannya misalkan ke Al-Quran ayat berapa, itu bisa dilihat dulu terjemahnya, nanti bisa cari kosakatanya di bahasa Indonesianya dulu gitu. Setelah ketemu kata asal, baru kembalikan kepada kamus yang Arab ke Indonesianya gitu. Apakah benar enggak seperti itu? Atau kalau enggak, mentok-mentoknya sekarang kan sudah ada Google ya, jadi bisa dicari di mbah Google seperti itu. Misalkan kata kulu asalnya dari apa, itu sekarang sudah bisa ketemu itu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Dad. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masih di huruf jar ya. Isim yang didahului oleh huruf jar yaitu huruf jar ila. Nah, di sini saya ambil contoh surat Al-Maidah ayat 48 ya, penggalan ayatnya. Allah berfirman, "Ilallahi marji'ukum jami'an." Ya. Ada lafaz Allah, sebelumnya itu huruf ila, ya otomatis lafaz Allahnya adalah isim karena didahului oleh huruf jar gitu. Il-jar. Nah, kemudian kata huruf jar selanjutnya adalah ala, ya. Huruf ala saya ambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 20 ya. Penggalan ayatnya, innallaha ala kulli syai'in qadir ya.
Pada ayat ini ada huruf jar ala setelahnya kata kulli. Nah, ini yang tadi Icil ketemu itu, yang di halaman berapa itu kulli. Ya, kalau ini kulli ini semuanya, ya, atau segala. Nah, ini yang lamnya bertasdid, ya. Jadi ini kita harus hati-hati kalau ada huruf yang bertasdid, ya. Itu adalah hurufnya berarti 2, ya. Seperti itu. Jadi kalau kulu tadi makanlah, kalau ini kuli ini segala atau semuanya. Ini di sini. Oke. Kemudian selain huruf jar ya, di sini juga ada isim yang bertanda lain. Kata syai'ing sama qadir. Ini tanda isimnya apa nih, teman-teman? Tanwin Ustadz. Ya, ada tanwin ya. Tanwin. Jadi hitung-hitung murojaah. Jadi tanda isim selain huruf jar juga ada tanwin. Amin. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Iya, Ustaz. Paham ya? Insya Allah nggak terlalu susah. Selanjutnya huruf jar min. Ya, saya ambilkan contoh dari surat Al-Baqarah ayat 8, penggalan ayatnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya. Pada penggalan ayat ini ada kalimat dan huruf jar. Huruf jarnya min di sini berharokat fathah, mina ya. Kemudian setelah huruf jar min ada kata an-nasi. Ya, di sini coba saya mau tanya ke Bu Nafiri. Kenapa nunnya berharokat fathah, Bu? Nunnya berharokat fathah. Maksudnya dinas. Iya, betul. Anan. Padahal kan huruf jarnya min sukun. Kira-kira kenapa? Karena ada alif lam Ustadz. Kalau sukun ketemu alif lam, jadi disambungnya minan nas gitu. Oke. Ada jawaban lain, teman-teman? Yang mau ikut jawab? Bu Risa, Bu Ria, atau Icil, atau Pak Khairul, Pak Taka? Kenapa nunnya berharokat fathah? Padahal huruf jar nunnya sukun. Karena huruf setelahnya itu harokatnya itu tasdid fathah kan Ustaz. Jadi kalau misalnya wamin terus jadi mati semua. Jadi harus dikasih harokat yang terdekat fathah. Jadi karena setelahnya ada huruf bertasdid, Bu ya? Tasdid ya. Oke. Iya Ustaz. Udah ada 2 jawaban. Baik ya. Jadi pertama perlu diketahui huruf jar min itu hurufnya 2 ya, mim sama nun. Mimnya itu harokatnya kasroh, nunnya sukun. Itu huruf jarnya. Nah, ketika berada dalam suatu susunan kalimat seperti ayat, itu bisa berubah menjadi berharokat, seperti di sini berharokat fathah, karena setelah nun itu ada alif lam yang Alif lam ya. bersukun ya. Alif lamnya sukun kan? Nah, Iya. itulah yang menyebabkan dalam bahasa Arab kalau sukun ketemu sukun itu tidak bisa dibaca. Nah, coba kalau satu ditiadakan berarti. wa minnas ya kan? Yang ada begitu kan? Ketika kita sukunkan nunnya, nanti dibacanya wa minnas. Maka kalau dibaca seperti itu, alif lamnya hilang. Nah, jadi kita menghilangkan huruf justru. Nah, agar alif lamnya nggak hilang, maka dikasih harokat wa minannas. Maka di situ nunnya di kata annas menjadi alif lam syamsiyah. Untuk yang belajar tahu ya. An-nas ini adalah alif lam syamsiyah, betul kan? Syamsiyah. Ada pertanyaan lagi? Tadi alif lam syamsiyah itu cirinya apa, Ustaz? Alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang tidak dibaca secara lafal jelas. Oh iya.
Seperti beda dengan alif lam qamariyah. Kalau Qamariyah. qamariyah alif lamnya itu dibaca jelas. Misalkan kata Jelas. alhamdu, ya kan? Ya kan? Kata Minal. alhamdu itu alif lamnya dibaca jelas. Tapi kalau Iya. seperti ini, wa minan nas, secara bacaan di lidah itu enggak ada alif lamnya, tetapi tertulis ada, ya. Seperti itu. Dan biasanya kalau alif lam samsiyah itu setelah alif lam hurufnya bertasdid, ya. Baik, setelahnya itu ada mayakulu. Saya mau tanya nih, kata yakulu, Icil, ini fiil atau isim, Icil? Yakulu itu fiil. Fiil apa? Fiil yang ada anak itu bukan sih, Pak Ustadz? Nah, betul. Fiil yang ada ana itunya itu fiil apa? Madi, mudhari, amr. Dari dia bukan. Mana yang mana? Fiil mudhari. Fiil mudhari, betul Mudhari. ya. Jadi yakulu itu adalah fiil mudhari karena Iya. ada huruf ya di depan. Iya di depan. Tanda mudhari itu ana itu ya atau anita ya. Kemudian di ayat ini Anita. juga ada huruf jar lain yaitu billahi ya. Yaqulu amanna billahi. Nah, itu Billahi. juga huruf jar bi. Nah, kalau di sini bi-nya nyambung kepada alif ya. Nah, ini juga salah satu cara menulis nanti. Kalau Ya. ada lafadz Allah ya. Lafadz Allah itu kan diawali dengan alif ya. Nah, kalau disambung oleh huruf jarbi, maka bi-nya nyambung ke alifnya. Itu cara penulisan. Oke. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya, kedua itu surat Al-Baqarah ayat 11, penggalan ayatnya, itu ada huruf jarfi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Oke ya. Di sini ada huruf jarfi setelahnya al-ardi. Nah, perhatikan huruf do-nya itu berharokat kasroh karena itu adalah isim dengan Isim. tanda Makrifat. ada lam dan diawali huruf jar ya. Nah, seperti Makrifat, kan? al-ardi ini, nah Pataka ini adalah alif lam qamariyah ya. Oh Qamariyah ya. Karena dibaca jelas huruf alif lamnya. Oh iya ya. Al-ardi ya kan. Fil ardi ya Ya, Qamariyah. dengan wa minan nas itu yang jelas Iya, nunnya iya. bertasdid. Oke. Mau tanya ke Bu Risa. Tupsidu ini fiil atau isim Bu Risa? Halo Bu, Garisannya nggak ada kayaknya. nggak ada ya. Pak Khairul, Ya, Pak. kata It- tupsidu pada ayat kedua. Wa idza itu qilahum la tupsidu. Kata tupsidu itu fiil apa isim? fiil, Pak. Fiil apa Pak Fiil Khairul? fiil mudhari. Tandanya Ada ta di depannya, Pak. ada ta, betul di depannya. Oke. Kemudian saya tanya ke Pataka nih. Wa idza qila. Qila itu fiil apa isim Pataka? Isim. Kila. Qila. Tanda isimnya apa? Wah. Salah tebak aku. Yang huruf. lain. Kila. Dari 3 Bu huruf. Napiri kira-kira apa nih? Isim fiil, Bu. Fiil, Pak. Fiil madi ini. Fiil apa Bu Napiri? Jika ini pasif kayaknya. Fiil mazi tapi majhul ya. Ya, betul ya. Jadi kila ini adalah fiil madi yang majhul. Ya. Masul. Kita menjadi begini karena memang kan kila ini berasal dari kola ya. Kola ya. Nah, Berkata. kola itu fiil apa? Fiil Katakan. sahih apa fiil mu'tal? Fiil mu'tal, Ustadz. Ya, kola itu kan fiil mu'tal ajwab ya. Kalau fiil mu'tal nanti
merubah dari maklum ke majhulnya itu tidak sesuai dengan rumus yang umum, yang sahih ya. Dari qala jadi kila. Itu biasanya memang ada perubahan tersendiri. Baik, ya ini nanti memang belum dipelajari ya untuk perubahan majhul dari fiil yang mu'tal. Nggak apa-apa ya, ini muqaddimah dulu ya. Baik. Pada ayat ketiga itu Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Nah, pada penggalan ayat 48 surat Al-Baqarah ini ada huruf jer'an ya. An nafsin ya, ada kata an nafsin. Maka annya huruf jar, nafsinnya adalah otomatis isim ya, karena berharokat kasroh tanwin. Nah, coba ini ke Burisa. Kenapa nafsin ini berharokat kasroh tanwin, bukan kasroh biasa, Burisa? Karena didahului huruf jar, Ustaz. Iya, betul. Tetapi kenapa nafsinnya ini sinnya harokatnya kasroh tanwin, bukan kasroh biasa, bukan nafsi tapi nafsin. Nafsin. Kira-kira Belum ada ide, Ustaz. Buria Itu mungkin ya. bukan mudhaf ilaih, Ustaz. Mas Pak Ustadz. Oke, ada yang tahu kenapa nafsin ini harokatnya kasroh tanwin, bukan kasroh biasa, bukan nafsi? Ada yang tahu? Karena ada an itu. Itu di depannya nafsun, Pak. Iya, di depannya betul nafsun. Tapi jawabannya kurang ilmiah, Pak. Kenapa? Yang mubtada itu bukan sih, Ustaz? Mubtada. Mubtada yang mana, Bu? Yang apa namanya? Mudhaf ilaih bukan. Oh, bukan ya, bukan deh. Bukan. Ayo, siapa yang tahu coba silakan. Belum sampai, Pak, pelajarannya, Pak. Nafsi syai'ah jadi aneh. Apa Bu Napiri? Depannya shin. Kalau nafsi syai'ah ada sin, ada shin, mungkin dibikin ada. Oke ya. Belum Jawabannya sampai yang benar adalah, perhatikan. Tanda isim itu apa coba? Yang pertama alif lam, yang kedua tanwin ya kan? Antara betul. alif lam dengan tanwin itu dia berlawanan. Di sini pakai Betul. tanwin karena nggak ada alif lam. Nafsin ini boleh menggunakan alif lam di depannya. Kalau menggunakan alif lam, anin nafsi. Nah, begitu. Jadinya nun annya itu berharokat kasroh nunnya, karena setelahnya itu ada alif lam samsiah ya, anin nafsi kalau pakai alif lam. Oke. Jadi kalau ada isim yang bertanwin, kenapa bukan harokat biasa? Itu berarti karena tidak ada alif lam. Oke, sama dengan sebelumnya kan kata nafsun. Nah, jadi kata nafsun ya, kalau nggak ada huruf jar sebelumnya itu kan jadi domah, nafsun ya. Gitu. Tapi karena setelahnya ada huruf jar an, jadi an nafsin seperti itu. Baik, kemudian saya mau tanya nih kata wattaku. Wattaku. Coba siapa Pak Hairul? Wattaku. Ittaku. Ini fiil atau isim Pak Hairul? Itu fiil, Pak. Fiil amar, Pak. Fiil amr, betul ya. Fiil amr ini juga belum kita pelajari sebenarnya ya. Ini fiil amr yang apa ya? Yang lafif fiil madinya itu lafif mafruk ya, dari waqa yaqi ya. Ini belum kita pelajari, nanti kita pelajari di surah insyaallah. Oke.
Kemudian ada kata tajzi, la tajzi. Tajzi ini apakah fi'il apa isim? Fi'il, Fi'il apa? mudorek, Fi'il mudhari, tandanya ta, ada ta di depan. Baik awal. ya. Baik, sampai di sini masih ada yang bingung nggak? Silakan disampaikan, tanyakan sebelum lanjut. Baik, tidak ada ya. Berarti lanjut. Selanjutnya adalah huruf jar wa. Ya, wa ini adalah dikatakan huruf jar apabila berfungsi sebagai kosam. Kosam itu adalah sumpah, ya, yang artinya demi. Ya, ini biasanya kalau dalam Al-Quran itu terdapat Wallah. ayat yang di mana Allah di situ bersumpah, ya, banyak. Misalkan kalau waktu ada seperti wal fajri, Adri, duha, ya kan, Asri. kemudian asar, wal asri, ya kan, wan nahari, ya kan, itu adalah Walaili. contoh-contoh wa yang termasuk huruf jer di mana fungsinya sebagai kosam atau sumpah. Nah, biasanya kalau waw yang digunakan untuk sumpah, kata setelahnya itu huruf terakhirnya kasroh seperti sini. Wassamai, ya. Wal fajri, ya kan? Wal asri, wal laili, wan nahar. hari. Nah, kecuali lafaz wadduha, ya, karena wadduha setelahnya itu adalah huruf iya yang tidak bertitik atau huruf alif yang memang dia huruf termasuk namanya kalau nanti di bahasa Arab tuh namanya alif, ya, alif maksurah namanya. Nah, itu kalau seperti wadduha dia mengikuti harokat yang sebelumnya, ya, yang terakhirnya tidak dikasih kasroh. Itu pengecualian. Nanti insya Allah kita pelajari di bab sorof, ya. Nah, kata watoriki, nah ini juga sama mengikuti pada wasamai. Ini wawunya belum kita. Tapi sebagai mukaddimah watoriki, wawunya itu adalah huruf atof, ya. Baik. Kemudian di ayat kedua huruf jernya huruf ta, ya, huruf ta berharokat fathah. Ini juga kosam, ya, sumpah, ya, artinya demi. Nah, saya ambilkan contohnya dari surat As-Saffat, di surat setelah surat Yasin ayat 56, Allah berfirman, qala tallahi in kita turdin. Ya, di sini ada kalimat Allahi. Dan itu huruf ta kekuatan Allah. Nah, ini juga sama dengan billahi tadi, ya. Jadi huruf tanya nyambung dengan alif yang ada di depan Allah. Cara menulisnya itu, ya. Tallahi. Oke, ya. Jadi itu lafaz Allah, huruf terakhir huruf haknya itu harus kasroh. Tallahi. Maka itu adalah tanda isim dengan huruf jar. Oke. Saya mau tanya nih, kata kidota. Kidota ini siapa yang tahu nih? Isim atau fi'il? Itu lagunya siapa nih? Icil, kita isim atau fi'il, Icil? Oh, yang mana Pak Ustadz? Nomor 2 itu kan qalatallahi ing kidota. Kayaknya isim. Isim. Kenapa isim? Kenapa? Tanda Ya isimnya kan apa? bener. Didahului huruf jar. Huruf jar mana? In kan? Apakah in huruf jar? Bukan ya? Bukan. Tak. Bukan. Ya, oke. Jadi kalau bukan huruf jar, kita kira-kira Icil apa nih? Fi'il apa isim? Fi'il. Fi'il. Oke, makasih. Jawabannya betul, fi'il. Mau tanya Fi'il ke ma'mar. Bu Napiri. Kira-kira ini fi'il apa, Bu Napiri? Kita. Fi'il madhi majhul.
Nah, Bu, Adanya fi'il madi Ustaz apa? belum ketemu. fi'il madi ya. Madi ya. Suaranya kurang jelas, Bu Napiri ya. Oh iya, fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Kenapa fi'il madi, Bu? 3 huruf. Saya lagi coba buka kamus Ustaz. Oh iya. Ya. Ingat nggak di tanda-tanda fi'il madi kan didahului dengan qad, ya kan? Kemudian diakhiri Ya. dengan tak taknis, ya kan? Diakhiri dengan ta, ya kan? Ta, tuma, tum, ya kan? Ingat tuh. Ya, Tom. Nah, kan? Oh, jadi fi'il madi ini. Kalau di syairnya Alfiah bin Malik sebenarnya begini. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Itu tanda-tanda fi'il ya. Nah, tapi kan saya tambahkan tuh tanda fi'il yang pernah kita pelajari. Kalau fi'il madi didahului dengan qad, diakhiri dengan tak taknis, diakhiri dengan tak berharokat fathah, sebelumnya sukun, diakhiri dengan tum, sebelumnya sukun, diakhiri dengan tuma, ya kan? Diakhiri kan seperti itu. Masih ingat nggak itu tanda fi'il madi ya? Diingat-ingat lagi. Jadi kita ini adalah fi'il madi. Nah, Bu Napiri cari di kamus ketemu nggak, Bu? Kata asal katanya kita, Bu. Ada. Dari kata Ustaz. Ka, dal, masjid. Itu Ustaz. kada. Kada. Kada apa kada? Ada juga kada. Aduh, saya jadi insecure jawabannya salah. Sebentar. Ya. Jadi di sini kita ini berasal dari kada ya. Berarti yang kada, Bu, yang kaf, alif sama dal. Oh, berarti dia Sama dengan begini. Dengan kola ya kan, kola yakulu jadi kulta ya kan, seperti itu. Kalau sini kita. Jadi ini fi'il ajwab dari kada ya. Ya nanti insya Allah di ilmu shorof kita ini kan lagi ya. Baik, nggak apa-apa. Yang penting murojaah dikit, tapi nanti lebih jelasnya kita akan pelajari di ilmu shorof karena ini seperti fi'il ajwab, perubahannya menjadi kita seperti apa itu ada di ilmu shorof insya Allah. Jadi yang belum paham nggak apa-apa, nanti kita pelajari ya. Baik, di ayat ketiga Allah berfirman, ini untuk huruf jar yang terakhir, hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi pada surat Al-Qadar ayat 5 itu Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini ada huruf jar hatta. Kenapa jadi huruf jar? Karena perhatikan kata matla'i itu huruf terakhirnya huruf ain itu berharokat kasroh. Maka hatta matla'i. Baik. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan sampai di sini? Tadi diulang kata itu kok ada ya bengkok, sorry, alif bengkok itu? Ya, Bukan. memang hatta itu seperti itu. Hurufnya terdiri pada huruf H, tak bertasdid sama iya enggak sama iya yang tidak bertitik atau alif bengkok. Itu memang begitu tulisannya, Pak. Baik, bila tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah tanda isim yang keempat, yaitu didahului oleh huruf nida ya. Jadi huruf nida yaitu huruf panggil. Yang paling dasar huruf nida ini adalah ya. Ya, ini umum ya untuk memanggil. Nah, huruf ya itu bermakna atau fungsinya untuk memanggil umum, mau laki-laki, perempuan, yaitu adalah
menggunakannya ya gitu. Nah, kemudian untuk laki-laki atau kata panggil yang lain selain ya bisa ditambahkan dengan kata panggil itu ayyuha ya. Ayyuha ini juga termasuk huruf nida. Nah, kalau ayyuha ini fungsinya untuk memanggil laki-laki baik satu orang ya kan, dua orang atau tiga orang dan lebih ya. Jadi kalau ada laki-laki satu orang, dua orang, tiga orang lebih itu bisa menggunakan ayyuha ya kan. Ayyuhal ayyuhar rijal ya kan. Ayyuhal muslimun itu kan. Ayyuhan nas kan banyak tuh manusia ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ayyuha ditambah dengan ya di depan. Nah, ini juga sama ya dengan ayyuha, cuma ditambahkan ya ya. Jadi untuk memanggil laki-laki satu, dua atau tiga lebih itu bisa menggunakan ayyuha atau ya ayyuha. Ya, cara penggunaannya sama aja bebas ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Tapi dalam Al-Quran biasanya menggunakan ya ayyuha ya ayyuhalladzina amanu ya kan, ya ayyuhan nas itu biasanya menggunakan ya seperti itu ya. Itu dalam Al-Quran. Termasuk sebutan sopan ya tadi ya. Eh, Kesopanan Al-Quran apa gimana? Kesopanan Allah ya untuk kalau dari segi menyebut bahasa ya umatnya. itu i'jazul Quran ya. Jadi apa ya, bahasa Al-Quran yang lebih mukjizat Santun, seperti itu. mukjizat ya. Itu artinya wahai semua berarti ya Pak Ustadz sama. Wahai semua, cuman cara penggunaannya Terus aja. Jadi tapi ya kenapa? itu boleh diikutin sama misalnya nama orang gitu, nggak hanya misalnya ya Muhammad, ya Allah gitu. Boleh, ya Allah, ya kan? Kalau ya Allah berarti kan itu biasanya berdoa ya. Kalau manusia biasa biasanya manggil, misalkan ya Fatimah, ya Aisyah, ya Khalid. Nah, jadi ya itu boleh laki-laki, perempuan, ya seperti itu, Panggilan. memanggil. Jadi termasuk memanggil hewan. Kalau ada hewan peliharaan yang jinak, mengerti ucapan kita karena saking dekatnya, misalkan kita pelihara, Terbiasa. kita panggil, misalkan kita kasih nama, kan kadang ada yang sambil kasih nama gitu kan. Apalagi sekarang nih banyak juga hewan-hewan buas malah jadi jinak ya, seperti singa, harimau. Itu sudah menjadi permainan orang-orang ya, yang awalnya buas. Yang punya duit. Nah, itu boleh digunakan menggunakan memanggil ya atau ayyuha atau ya ayyuha ya. Nah, kalau umum itu pakai ya saja, itu umum. Ya Fatimah, ya Aisyah, ya Khalid, ya Muhammad. Kalau berdoa ya Allah, seperti itu. Bisa dipahami, Cil? Ya. Baik, untuk perempuan itu ada dua, ayyatuha sama ya ayyatuha. Ya, jadi kalau ya ayyatuha ini wahai juga untuk perempuan yang satu, dua orang, tiga orang lebih, ayyatuha. Nah, ayyatuha juga bisa ditambah dengan ya ayyatuha seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran ya ayyatuhan nafsul itu di surat Al-Fajr ya, bagian akhir ya, seperti itu. Berarti kalau diikuti nama ya doang ya Pak Ustadz? Ya, enggak oh yang nama langsung ya. Ya doang kan berarti? Ya, yang umum ya, yang ya aja. Tapi sebenarnya ayyuha juga bisa. Tapi memang apa ya? Sebentar. Ayyuha.
disebut namanya. Ya, untuk sebut nama langsung itu lebih tepat biasa digunakan ya saja ya. Kalau ayyuha, ya ayyuha, ayyatuha, biasanya kesananya itu kalau dalam Al-Quran sifatnya bukan nama langsung ya, tapi misalkan kelompok atau apa ya, misalkan seperti ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladina, seperti itu ya, atau ya ayyatuhan nafs ya. Jadi bukan nama orang langsung, betul ya. Jadi kalau nama orang langsung biasanya menggunakan ya ya. Seperti itu. Betul. Baik, ada lagi disampaikan? Ustadz, mau nanya, kalau yang surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Iya. Itu dianya itu kan 6 ya Ustadz. Kan dia mat gitu. Tapi kalau, halo? Iya Bu, Ya. kurang jelas? Ulangi. Yang ianya itu kan kalau saya lihat harokatnya itu mat itu ya Ustadz. Bacanya panjang. Iya. Kalau sehari-hari itu ada mat juga nggak sih Ustadz? Atau iya aja kayak Oh, betul. harokat Baik. ini? Jadi dalam bahasa Arab kita bedakan antara Al-Quran dengan sehari-hari ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada istilah tajwid. Nah, tajwid ini adalah fungsinya kita untuk membaca ada panjang pendek dan boleh dilagukan. Itu dalam Al-Quran. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab sehari-hari yang ada hanya tajwid bagian panjang pendek saja. Gitu kan. Nah, tapi panjang pendeknya pun tidak seperti tajwid, misalkan seperti mad jaiznya, mad wajibnya. Jadi kayak ya ayyatuha. Jadi yang penting ada panjang dikit itu sudah dalam keseharian boleh. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an itu beda. Itu karena Rasul sendiri membolehkan ya, bahkan ya menganjurkan agar Al-Quran itu dibaca dengan suara yang bagus. Itu perbedaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab biasa nggak perlu misalkan ikhfa-nya, idghamnya itu nggak perlu. Misalkan anta jadi anta. Jadi kalau dalam Al-Quran iya diikhfakan anta. Tapi kalau dalam bahasa Arab biasa anta itu cukup. Gitu. Jadi malah jadi idhar ya anta kan nggak ikhfa seperti itu. Jadi yang namanya ikhfa, idgham itu adanya di Al-Quran, tapi kalau dalam bahasa keseharian tidak dipakai. Yang terpenting kalau dalam bahasa keseharian itu adalah makhraj huruf dan panjang pendek saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bu Risa, bisa dipahami Bu? Bisa Ustadz. Iya, jadi seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau sudah ini sebenarnya Bapak Ibu sudah cukup bagus ya menyusun kalimat. Nanti kita akan coba mungkin nanti saya juga akan putarkan semacam percakapan bahasa Arab orang Arab asli. Nanti sejauh berapa persen paham. Nanti juga kita akan praktekkan. Mungkin ada waktunya kita bisa langsung ya komunikasi via Zoom begini tapi pakai bahasa Arab ya. Misalnya nanti kita kasih topik apa, kita diskusi pakai bahasa Arab. Insya Allah ke depan seperti itu. Nah itu cara penggunaan seperti itu nanti bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Al-Quran tapi bahasa Arab biasa ya. Jadi tajwidnya, idgham, ikhfa-nya nggak dipakai. Baik, ini adalah tanda isim yang keempat adalah ada huruf nida. Jadi kalau ada huruf nida, nah, ya ayyuha, ya ayyuha, ayyatuha, ya ayyatuha, maka setelahnya pasti isim. Ya, setelahnya pasti isim. Misalkan nih kita perhatikan contoh-contohnya. Atau sebelum ke contoh ya, sedikit saya tambahkan ini penggunaan huruf nida ya. Huruf nida atau dalam bahasa Arabnya disebut adatun nida
itu ada yang tadi kita sebutkan ya, ada ya ayyuha, ya ayyuha, ayyatuha, ya ayyatuha. Nah, itu hurufnya. Disebutnya ada tun nida. Kemudian setelah huruf nida ini ada isim yang disebut dengan al-munada. Ya. Jadi setelah huruf nida itu ada isim di mana isimnya disebut al-munada. Adalah kata yang dipanggil. Ya. Ia terletak setelah huruf atau adat nida. Nah, jadi setelah huruf nida yang di atas tadi, isim setelahnya itu disebut munada, ya. Seperti itu, atau kata yang dipanggil. Ketentuan pakai al, Ustaz? Kenapa? Kok pakai al? Al-munada. Iya, al-munada. Karena dianggap spesifik. Iya, karena isim setelahnya kan sudah lebih jelas, lebih spesifik. Kemudian ketentuan penggunaannya, huruf iya digunakan untuk munada yang tidak beralif lam. Nah, ini tadi pertanyaan Icil ya. Jadi kalau ada ada isim yang tidak beralif lam seperti nama manusia ya kan, atau kelompok yang tidak beralif lam itu digunakannya menggunakan huruf iya ya. Ya Adam, ya qala ya Adam. Yang di sini setelah huruf ya itu ada kata Adam. Ini nama Nabi Adam ya. Kemudian di bawahnya ayat kedua ya qaumi ya. Itu kaum, bukan nama ya kaum, tetapi kata kaum itu enggak menggunakan alif lam. Jadi maka boleh menggunakan ya gitu. Kemudian ada ayat ketiga itu ya Maryam. Nah, ini nama orang ya. Jadi kalau ada nama orang itu menggunakan ya. Gitu. Kemudian ya ahla. Nah, ini juga kata Ya, ahla itu wahai tidak Maryam. beralif lam. Gitu. Nah, bagaimana kalau setelah ya itu isimnya beralif lam. Nah, kalau isimnya beralif lam baru ditambahkan dengan ayyuha. Jadi fungsinya ayyuha ya, ayyuha itu kalau isim setelahnya ada alif lam. Itu kalau mudzakkar. Kalau isim setelahnya mu'annas beralif lam menggunakan ayyatuha. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat firman Allah, ya ayyuhalladzina kan karena alladzina alif lam kan? Ya ayyuhannas, annasa pakai alif lam kan? Seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kan sebenarnya ayyatuha itu kan alif lam. Pakai alif lam kan? Seperti itu. Nah, kita lihat contoh-contohnya nih, ya kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya. Di surat Al-Baqarah 21 itu ya ayyuha karena setelahnya isimnya beralif lam, ya ayyuhan nas gitu. Kemudian di ayat keduanya ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina ini kan alif lam ya, isim mausul. Masih ingat isim mausul? Oh, belum ya, belum kita pelajari isim mausul ya. Ya, di sini alladzina itu kan beralif lam, maka pakai ya ayyuha. Gak boleh ya alladzina, gak boleh. Harus ada ayyuha. Baik. Kemudian di ayat ketiga ya ayyuhar rasul. Nah, di sini ar-rasulnya pakai alif lam, maka menggunakan ya ayyuha, ya kan? Kemudian ya ayyuhan nabi, ya an-nabinya pakai alif lam maka menggunakan ya ayyuha. Kemudian ya ayyuhal mala'u. Nah, kata al mala'u ada alif lamnya maka menggunakan ya ayyuha. Kemudian di surat Yusuf ya ayyuhal aziz ya. Kata al aziz ada alif lamnya maka menggunakan ya ayyuha. Al fajar ya ayyatuhan nafsu ya.
Di situ kata an-nafsu ada alif lam, maka menggunakan ayyatuha. Kenapa ayyatuha? Karena kata an-nafs menurut para ulama ini adalah mu'annas, ya. Kata mu'annas maka menggunakan ayyatuha. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau Ya. disampaikan? Jelas sudah. Oke. Kembali ke ayat pertama. Ya ayyuhan nasu budu. Bu Napiri, kata u'budu ini fi'il apa isim, Bu? U'budu fi'il amr. Fi'il Tapi amr, berubah. betul. Kira-kira dari kata apa, Bu, fi'il madinya? Abada. Abada, betul. Aibad. Terima kasih, betul ya. Kemudian kata rabbakum. Kira-kira ada yang tahu enggak? Ini belum kita pelajari. Ini isim bukan? Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim? Karena ada domir kum. Antum. Karena ada domir. Tanda isimnya, domirnya apa ada tanda lain, Bu? Robi itu isim, kum juga isim. Robbanya isim, kumnya isim. Nah, betul ya. Robba isim, kumnya isim. Tetapi kalau kumnya kan domir ya. Kalau robbanya ini ada yang tahu nggak tanda isimnya apa? Ini belum dipelajari, nggak apa-apa. Ada yang mungkin sudah pernah belajar? Tasdid kali ya Pak Ustadz. Tasdid. Apakah tasdid termasuk tanda isim, Icil? Enggak. Itu ngarang. Ya nggak apa-apa. Ya, robba di sini adalah tanda isim yang terakhir yang belum kita pelajari, yaitu idopah. Ya. Jadi robbakum ini robbanya diidopahkan ke domir kum. Ya, ini belum dipelajari, nggak apa-apa. Nanti di tanda isim yang keenam. Baik. Di ayat kedua, amanu. Icil, ini isim apa fi'il? Amanu fi'il. Fi'il apa, Icil? Madi, mudore, amr? Sama kayak kulu nggak sih Pak Ustadz itu? Beda. Beda ya. Nah, kalau kulu, Amar kali ya. kalau kulu fi'il apa? Amar kali. Fi'il Kulu madi. yang tadi. Ah, Madi. Madi. madi apa amar? Amar deh. Ya, kalau yang kulu itu fil amar. Nah, kalau Fi'il amanu, kalau bukan fil amar, fil apa nih kira-kira? Ada yang tahu? madi. Fil madi, ya. Jadi kalau yang kulu tadi fiil amar. Kalau amanu ini adalah fiil madi. Ini belum kita pelajari juga, ya. Sebenarnya di tanda, oh nanti ya di sorop insya Allah pelajarinya. Karena nggak saya sebutkan di tanda fiil madi, ya. Karena ini perubahannya nanti ada di sorop. Baik. Di ayat ketiga kata yahzunka. Siapa yang tahu nih? Bu Risa? Yahzunka fiil apa isim? Fi'il Ustaz. Fiil apa, Bu? Fi'il mudhari. Tandanya? Ada huruf ya di depannya Ustaz. Ya, betul. Yahzunka, yahzunnya itu adalah fiil mudhari, ya. Kira-kira fiil madinya apa, Bu Risa? Zanaka. Zanaka bukan Ustaz. Zanaka. Bukan. Kan. Berarti hazana. Ya, hazina, ya. Hazina. Hazina itu artinya sedih, ya. Sedih. Hazina yahzanu itu Hazina. stripnya fathah. Hazina yahzanu. Nanti kalau disorobnya itu fa'ila yaf'alu. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian ayat setelahnya harridi. Coba siapa yang tahu nih? Ini agak susah nih. Harridi ini fiil apa? Saya langsung. Ini fiil tapi fiil apa? Siapa yang tahu? Bu Ria mungkin tahu harridi fiil apa, Bu?
Aridi fi'il madi. Fi'il madi tak? Fi'il madi. Pak Hairul? Oke. Bu Napiri? Fiil Icil pilih apa? Harlidi. fiil madi. Fi'il madi. Oke. Ada yang Fiil fi'il amr nggak? amr. Kenapa fiil amr, Pak Ustadz? Fi'il amr. Ya, jadi harridi di sini adalah fi'il amr. Karena fi'il madinya dari harrodo, ya harrodo. Jadi itu yang mudho'af ya, sulasi mudho'af. Jadi asalnya harrodo, ro-nya 2, harrodo yuharridu jadinya harrid ya, itu fi'il amr. Kenapanya kira-kira seperti itu, nanti kita akan ketemu jawabannya kalau belajar sorof insyaallah ya. Jadi sementara jawaban seperti itu ya. Mohon maaf belum bisa lengkap jawabannya. Nanti insya Allah di pelajaran sorof kita akan pelajari. Kemudian oke. Dia setelahnya aftuni. Siapa yang tahu nih aftuni? Fi'il apa? Amr. Amr. Bener nggak amr? Fi'il amr ya betul. Aftuni, afta yupti af aftuni ya di sini betul fi'il amr ya. Kemudian innalahu abang sayakhan kabira. Oke, cukup ya. Untuk halaman ini cukup karena selain enggak ada fi'il lagi, selebihnya adalah isim. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Kok masih susah yang bedain fi'il madi sama fi'il. Kalau fi'il amr kan ciri khasnya memang ada sukun di belakangnya. Perhatikan di harokatnya, Pak. Oh, harokatnya ya. Kan kalau fi'il madi, perhatikan fi'il madi. Untuk fi'il madi itu harokatnya kalau 3 huruf ya. Kalau fi'il madi yang 3 huruf, harokat depannya fathah, harokat terakhirnya fathah. Oh gitu. Ya, perhatikan itu kalau 3 huruf. Seperti kata mana nih? Yang 3 huruf ya. Kata Nah, seperti kata kola nih, Pak. Kata Kak. Kola, ya kan? Ini kan 3 huruf, fil ajwab Iya. kan? Iya. Depannya huruf qaf berharokat fathah kan? Iya. Dan huruf terakhirnya lam fathah kan? Khatga lagi. Iya. Huruf tengahnya Itu nggak ciri usah khasnya. dipikirin. Jadi kalau Nggak fi'il usah madi, dipikirin. dan hurufnya 3 itu bisa dilihat dari huruf pertama fathah dan huruf terakhir fathah. Huruf tengahnya nggak usah dipikirin harokatnya apa. Yang penting huruf awal dan iya. akhir. Iya, Itu baik. kalau fi'il madi yang 3 huruf. Nah, kalau lebih dari 3 huruf itu nanti gini. Jadi memang kalau menggunakan kalau saya mengambil rumus-rumus yang asli dari kitab-kitab itu tanda fi'il pun lebih sederhana sebenarnya. Nah, seperti kata amanu gitu kan. Itu nanti di situ kenapa disebut fi'il madi nanti baru kita temu kalau di pelajaran di sorof. Itu kan dari amana yu'minu. Nanti di sorof itu namanya ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi ya. Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah beli buku yang ini nih, sudah beli semua nggak buku yang kuning ini? Sudah, saya punya adat. Ya. Nah, kalau buku yang kuning ini kalau sudah beli itu dari halaman 1, sebentar ya. Dari halaman 4 sampai halaman 1
Sampai halaman 35 itu namanya tasrif istilahi itu. Nah, dari halaman 36 ke sana itu nanti namanya tasrif lugawi, termasuk perubahan dari amanah jadi amanu gitu kan. Abada ya'budu u'budu. Nah, kenapa ada wawu dengan alif? Itu nanti dipelajarinya di tasrif lugawi. Baik. Lugawi ya. Ya. Nanti soal di ilmu sholaf kita belajar pelan-pelan. Tasrif ya. Ya, tasrif. Tasrif. Makanya saya sarankan beli buku yang ini dulu ya, buku yang kuning ini, yang murah meriah, 10 ribuan ya. Terus Ini kan sama saatnya. Saat ini sama Tat. Ini sama kan Tat? sama yang ini nih, beli ini. Ini yang terjemahnya. Jadi ada penjelasan bahasa Indonesianya di bawahnya. Oh itu. Nah, Oh. jadi kalau yang kuning kan bahasa Arab semua. Kalau yang ini Ya. yang apa biru ya, yang biru ini ada Berapa tuh harganya Tat? murah-murah kok. Paling 10 ribuan ya. Iya. Lewat Shopee Tat. Ya kalau cari di online kitab sorob terjemahnya gitu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian udah lewat 8:30 ya. Setengah 10, maaf, 10. Jadi kita cukupkan pelajaran bahasa Arab kita malam hari ini. Memang mulai agak susah ya materinya, tetapi moga-moga bisa dipahami, nanti bisa mudah dipahami. Proses bertahap. Proses, atau mungkin juga mulai bisa digunakan grup untuk diskusi atau wapri ya, kalau memang merasa kesulitan. Tapi kalau dari tugas-tugas tadi mengerjakan sudah bisa sebenarnya menyambung apa udah bisa ya. So nanti pelan-pelan bisa kita ini kan. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan barakatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.